Kuasa namanya, dapat kuasanya. Kita buat iblis ketakutan di budayanya dengan kuasa namanya. Terima kasih Bapak untuk aura Tuhan Yesus ada di tempat ini dengan Roh Kudus. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu Bapak, dan kami percaya Engkau mengetahui setiap hati di tempat ini, kehausan mereka, tidak berdayaan mereka. Dan saat ini Tuhan, kenyangkanlah kami dengan firman-Mu, supaya hari ini Bapak berbeda dengan hari-hari yang lalu. Supaya hari ini Kau penuhkan jiwa kami, roh kami, dengan firman-Mu. Mari berbicara Bapak bagi kami, sampaikan isi hati-Mu, buat kami mengerti firman-Mu Tuhan, dengan cara yang sederhana, menurut kami masing-masing, daya tangkap kami Tuhan. Karena Engkau yang menciptakan kami, Engkau tahu seperti apa kami. Maka biarlah Tuhan firman-Mu itu yang mengupas seluruh jiwa kami. Terima kasih Yesus, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Wah, saya sungguh sangat rindu. Sampai sangat rindunya 9:30 saya sudah sampai, Bapak-bapak sekalian. Oke, baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Saya sangat diberkati dengan 3 kesaksian tadi, dan saya percaya kesaksian itu sangat luar biasa, dan kesaksian itu disaksikan oleh Tuhan, dan pasti ada upahnya. Karena Tuhan sangat senang orang menyaksikan kebaikannya. Itu yang Dia suka. Bukan senang Dia. Biasanya kita senang orang bilang kita baik, hebat dan segala macamnya. Tapi itu cuma hanya menyenangkan manusia. Tapi kalau Tuhan, kalau kita bilang Tuhan itu baik loh. Kalian tahu nggak Tuhan, seperti tadi kesaksian. Bukan saja Dia senang, tapi akan ada upah setiap orang yang menyaksikan kebaikan. Jadi jangan malas bersaksi, berlomba-lomba yang kita saksikan, yang punya langit dan bumi, yang punya banyak fulus, yang punya banyak kesehatan, yang punya banyak gedung bertingkat, yang mempunyai seluruhnya. Ya, jadi ada upahnya. Baik, Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Begini firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Luar biasa firman Tuhan ya. Saudaraku, ini perikopnya memang di sini kepenuhan hidup dalam Kristus, tapi saya ambil karena hanya 2 ayat saja. Saya ambil judulnya memilih Yesus untuk hidup yang berbuah. Sebab saya tahu tidak ada orang yang memilih Yesus, hidup di dalam Yesus, gak berbuah. Gak ada orang hidup dalam Yesus kering. Kesaksian tadi aja kita dengar. Kalau biasanya 30 panas 30 udah step Pak, ya kan? Mana Bapak dari itu? Ya, udah step. Itu anak-anak urusannya segitu ya, 40 ya, bukan 30 Pak. 40 gak biasanya, 30 standar itu 35, 37. Nah, ya 7 sampai 40 ya, 40 ya itu. Jadi itu sudah step. Tapi biar keadaan sulit sekalipun, hidup ini maju terus. Amin. Iya, itu kalau dalam Tuhan. Tapi kalau tidak dalam Tuhan, biar hidupku santai-santai aja, seperti kata Pak Karigan itu. Tak pikirku sesuatu terjadi padaku. Hidupku sudah menikmati, sudah bisa
liburan tiap tahun. Karena engkau tidak dalam Tuhan, dalam keuangan untuk mencari uang, Pak, sama seperti dulu hantu saja uang di otak saya, Pak, dan itu yang kau alami. Tempat ini membuatmu jumpa Yesus. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, jangan bilang tempat ini siang. Ya. Tempat ini kau bertemu dengan orang-orang luar biasa. Dan dari tempat ini sudah banyak orang-orang akan melakukan sesuatu yang luar biasa di luar sana. Menjadi penginjil-penginjil luar biasa. Banyak, Pak. Dan mereka juga bertato. Tapi orang-orang seperti itu, Pak, nggak bisa melek. Orang-orang seperti itu akan dihitang. Orang-orang seperti bapak-bapak ini dengan pengalaman yang luar biasa seperti Paulus dan yang lain-lainnya itu, kalau itu Tuhan dan kalau menginjil akan militan, akan bolehkan dan tidak akan pernah kau akan melihat keluargamu susah, nggak makan, miskin dan lain-lain. Karena firman Tuhan, orang yang akan ada bersama Tuhan nggak pernah akan berdua. Jadi jangan khawatirkan uang nggak ada. Ya, baik. Dari dua ayat ini saya membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah menerima Yesus. Karena di sini katakan kamu telah menerima Kristus Yesus. Saudaraku, kita ini memang terlahir Kristen, KTP Kristen, benar ya Pak? Ya, tapi kita terima Yesus nggak? Tahu nggak Yesus itu siapa? Sehebat apa Yesus? Dia hanya absen waktu Natal dan Paskah kalau datang ya kan. Natal karena kita bawa anak-anak dan pakai baju baru ya Pak ya. Ya, itulah Yesus yang kita kenal di luar sana. Tapi di firman ini Tuhan mengatakan, apakah kita terima Yesus sebagai Yesus dan saya? Yesus itu dan saya, bukan Yesus rame-rame, enggak. Yesus itu buat semua, tapi apakah saya pribadi bersama Yesus connect berdua? Ketika saya panggil Yesus, Yesus itu hanya untuk saya, sehingga engkau akan mengalami mujizat. Jadi nggak perlu didoakan orang. Kau cari pendeta yang paling kaliber, tiba-tiba keluar dari sini. Siapa pendeta? Oh, dari GBKP ikut saya cari pendeta kaliber. Pendeta itu manusia, bapak-bapak. Kalau kita terima Yesus, kita dan Yesus, engkau bisa melakukan kuasa yang begitu dahsyat seperti itu. Engkau bisa menyembuhkan, engkau bisa mengusir roh jahat. Kuasa itu ada di tangan kita. Karena antara kita dan Yesus sudah satu, sudah connect, sudah apa namanya kalau bahasa sekarang itu sudah tune in dan bahasa apa itu namanya? Anak muda di sini bahasa masalah. Apa namanya kalau kita berconnect? Apa namanya? Ada bahasa anak muda sekarang. Klik. Nah, klik itu biasa. Klik itu cuma begini aja kan. Ini udah, pokoknya kita gini aja udah tahu dia. Kita gini aja udah tahu dia. Nah, itu udah luar biasa kita connect sama Tuhan. Belum lagi kau minta Tuhan, ada beras. Udah tahu Tuhan itu, nggak usah usulkan. Udah tahu itu namanya sudah. Tuhan, itu jabatanku yang akan ambil orang itu sebentar lagi Tuhan. Nggak sampai kau mengucapkan. Kalau kau udah connect sama Tuhan, kau tinggal menunggu Tuhan lakukan. Tinggal mendengar saja. Ketika itu dilakukan Tuhan buatmu dan kau akan menyaksikan kebaikan. Tugas kita menyaksikan yang tak bisa kita kerjakan. Bukan urusan. Karena otak kita cuma 1,5 kilo Pak. Urusan anak, urusan ini, nggak sanggup Pak, berasa. Biarkan kolektif Tuhan yang urus. Ketika kita terima apa yang kita mau, kita tinggal saksikan. Bukan saksikan sama Tuhan. Makasih ya, makasih, thank you Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi kita saksikan supaya semua orang tahu betapa hebatnya Yesus saya dan Yesus orang. Banyak orang bilang saya punya Yesus, tapi dia tidak mengalaminya. Itu apa? Kita punya presiden Pak Jokowi. Kita kenal seluruh 270 juta. Pak Jokowi adalah presiden yang terbaik misalnya menurut kita masing-masing. Tapi apakah dia kenal kita? Tidak. Jangan Yesus tidak kenal kita, Pak. Udah berdarah-darah dia kayak sana dia tidak kenal kita. Ruginya siapa? Yesus. Dia tak rugi Pak. Karena Yesus kita itu tidak memaksa. Kau mau kanan silahkan, kau mau kiri ayo.
Kau mau pilih neraka silahkan. Tapi kalau kau mau sama aku, peluk kau seperti detik-detik terakhir penjahat di sebelah kanan Yesus. Detik-detik terakhir dia mau mati dan udah mati kok. Apa lagi? Tuhan, guru, guru. Kalau kau nanti ada di Firdaus, ingat akan hari ini juga. Wah, luar biasa. Tuhan nggak bilang dulu ya, ingat dosa kau. Kayaknya kau nggak cocok kau. Kau perampok, pembunuh, entah apa yang kau lakukan. Gak bisa kau sana kau terlalu kotor. Enggak, Tuhan nggak tanya itu. Mau aja kita terima dia. Dia langsung sambut. Hai, Jin. Jadi nunggu apa lagi? Kalau memang ini dikatakan menerima Yesus, pilihanmu. Kalau kau tidak mau terima, dia juga gak maksa. Tapi kalau kau mau terima, sesuatu yang luar biasa akan kamu. Amin. Menerima Yesus berarti menjadi warga surga. Jadi saudaraku, jangan mau diintimidasi iblis. Kalau engkau sudah menerima Yesus, artinya darah yang tertumpah itu mengubahkan kita dari orang yang berdosa. Berdosa pikiran kita tentang penjahat. Aku kan maling, pembunuh, segala macam. Aku juga sudah merutak 100 kali. Bolak-balik, pacarku Hindu masuk ke Hindu, pacarku Buddha masuk ke Buddha, pacarku Muslim masuk ke Muslim. Terus kemudian aku masuk penjara, masuk lagi Kristen. Terima Yesus lagi. Hah? Keluar lagi aku. Sampai sana ada lagi. Pindah lagi, 100 kali bolak-balik, 100 kali. Kalau hari ini yang banyak-banyak senyum itu jangan suka murtad ya. Karena firman Tuhan katakan orang yang murtad mati, saudaraku, mati. Mana ada mati aku bu? Aku masih memang nggak hidup, memang kau hidup dulu, tapi jiwamu sudah mati. Orang yang jiwanya sudah mati, saudara, tidak merasakan kasih dari siapa. Orang baik itu sama dia hatinya perlu dalam dunia, nggak ada kasih dari dia. Jangan sampai kebal, jangan kau permainkan Tuhan, tidak mau dipermainkan. Oke. Jadi pindah kita, kalau kita terima Yesus, kita putuskan saya terima Yesus dari kehidupan yang kelam, yang tak terampuni manusia. Manusia itu sudah jijik dari kita. Famili kita sudah mengintimidasi kita. Udahlah, hidup kau mati aja lah kau, sampai kata-kata kasar ke orang ngomong. Tapi kalau hari ini kau mengambil keputusan, aku terima Yesus, maka kau yang berdosa, aku yang berdosa ini, yang kita bilang berpindah menjadi warga kerajaan. Arti jangan mau diintimidasi si iblis. Iblis itu pandai dimasukkan di dalam pikiranmu. Kau kan kayak gini. Sehingga ketika kamu berdoa, ingatkannya, kau kan kayak gini, kau kan kayak gini. Sehingga kau gak tenang. Tapi firman Tuhan katakan ketika kita sudah berpindah dari orang berdosa menjadi warga kerajaan surga, kita tidak lagi berdosa. Jangan lagi kau berdoa, Tuhan ampunkanlah aku yang berdosa. Kau hina penumpahan darah. Karena kau kan sudah diselamatkan sama Tuhan Yesus, sudah berdarah dan kau sudah ditebus dengan darah yang mahal. Berarti kau warga kerajaan surga. Pertanyaannya, kalau jatuh lagi, cepat kau bertobat. Balik. Tapi kalau udah ada membunuh, udah jadi kerajaan surga, membunuh lagi yang boleh. Luar biasa lah kau. Boleh tarik kayak gitu. Pertanyaannya, itu kayak mana bu? Sampai kau titik darah terakhir. Kalau kau masih bertobat, Tuhan terima. Jangan sampai kau gak sempat pak. Ada istilah sebenarnya kau minta tolong. Ampun dalam Tuhan, itu masalahnya. Karena sudah waktu udah terlambat, gak ada lagi pak. Hidup ini singkat. Gak ada orang yang benar, gak ada orang yang bersih di dunia. Tapi asal mau kau bertobat, kau tahu bahwa aku terima Yesus, aku sudah warga kerajaan surga. Hai kau iblis, kau tidak bisa mengintimidasi aku, memang kotor, tapi aku sudah selesai dengan dosa-dosaku. Karena Tuhan sudah katakan sudah selesai kayu salib naskah. Sudah selesai. Dosa-dosaku yang menjijikan itu sudah selesai. Sehebat apapun, apakah dosamu ada seperti Paulus? Luar biasa kalau Paulus itu pak. Sampai cara Tuhan memanggil dia dengan membuat dia buta. Gak lebih hebat kita punya dosa daripada Paulus. Paulus lebih beri dosanya. Kita ini apa lah? Paling membunuh satu. Kalau dia berbanyak-banyak, semua orang yang pengikut Yesus dibasminya. Sama Yunus juga yang lempar batu atas otorisasinya. Atas otorisasi perintah ya bunuh.
buang, lempar dengan batu itu. Apalagi seperti itu. Ya, kalau Bapak tadi cerita bahwa Bapak kejam, lebih kejam Pak Paulus Pak. Lebih kejam dia, Bapak jangan mau intimidasi itu siapa ya? Itu sudah selesai Pak. Kalau kau yang terima Yesus, kau akan punya hati selembut sutra. Kau akan peka melihat orang yang susah. Kau akan selalu memberikan kasih sama orang. Periksa hatimu. Kalau hatimu hari ini tidak pernah merasakan kasih, orang sayang sama kamu, orang bersama kamu, kau merasakan dikasihnya kau kue, terus kau bilang bukannya kau terima kasih, kau bilang, bah, kuenya maunya pangsit lah. Kau pernah bersyukur gitu. Nah, itu menerima Yesus. Ingat ya, kalau menerima Yesus berarti kita sudah pindah menjadi warga kerajaan surga. Amin. Status kita berubah. Tidak ada lagi sama dengan yang dulu-dulu yang orang berdosa yang kemarin itu yang diintimidasi iblis. Jadi bila jatuh, bangkit kembali, bertobat. Jangan putus asa. Adalah salah. Gak bisa nyata bertobat Tuhan. Gak ada namanya daging Pak. Daging ini buat kali keinginan. Mau inilah, mau itulah, mau itulah. Jadi kalau kita jatuh ke dalam dosa, kan kita dengar firman. Sudah dengar firman kan? Sudah banyak kita mendengar firman. Cepat bertobat. Ampun aku Tuhan. Ampun aku. Tolong. Kita minta kekuatan daripada Tuhan. Jadi jangan mau diintimidasi iblis. Apa yang dibuat si iblis untuk kita mengingat dalam pikiran kita? Yang pertama, keadaan kita. Kan? Keadaan kita. Aku dari kecil, itu suka kali si iblis bilang. Dari kecil tak punya uang, hidup dalam kemiskinan, orang tua tak ada dan lain-lain. Itu yang selalu kita ingat, sehingga kita gak gampang melupakan perpindahan antara kita dengan kemarin. Kita berdoa terus langsung ingat, dulu aku begini juga. Gak usah lagi kau ingat-ingat itu, lupakan. Tuhan aja gak ingat. Mau Tuhan pun ingat. Oh bunuh itu kan, darah-darah. Mau Tuhan gak pernah tanya loh, sama seperti seorang perempuan penjina. Ya, penjina di Alkitab dikatakan dia itu hukumnya saat itu harus dilempar batu dan harus mati. Tuhan pernah tanya berapa banyak orang Cina, sama siapa-siapa aja, di mana tempatnya? Enggak, cuma dia bilang, aku pun tidak akan membunuh. Tuhan kita manis, saudara lembut, gak menghakimi, gak nanya-nanya, yang penting kita baru berbeda. Pak, berpindah. Masa bertanya-tanya, tanya. Jadi jangan kau tanya dirimu. Jangan kau intimidasi dirimu, aku itu begini. Tuhan gak tanya, kau tanya dirimu. Sehingga kau gak bisa berdoa sama Tuhan. Ya, jangan kau tanya. Jangan kau tanya-tanya itu, karena itu sasaran iblis untuk membuat kau down, dan tidak kau bisa berdoa. Itulah mau iblis. Itu yang dia mau. Kau disuruhnya mengingat keadaan. Yang kedua, kesalahan orang sama kau. Siapa itu yang buat? Bukan aku yang salah, tapi dia yang buat kesalahan. Membantu, emosi, marah, naik pitam. Tunggu kau pembalasan. Kalau dia masih ada di hati kita, saudaraku, itulah jadi sasaran iblis untuk membuat kita ini gak bisa berubah, gak bisa pindah ke keluarga kerajaan surga. Karena itu dibuatnya diintimidasi di otak kita. Selalu itu. Yang ketiga, kegagalan kita selama hidup kita. Mungkin dulu kita gagal ini. Asal kalian tahu ya, setiap kegagalan ada campur tangan Tuhan di sini. Kalau kau gagal, sebenarnya kita marah kan? Padahal Tuhan bilang, sengaja kan kau gagal supaya kau naik. Jadi jangan marah kalau kau gagal. Dulu waktu saya SMA, gak masuk ke UMPTN sekarang kan? Dulu sih bermalu, padahal nilai saya bagus. Gagal saya marah. Padahal balik syukur saya gagal. Nah, campur tangan Tuhan luar biasa. Kegagalan jangan mau dibuat ikam. Kamu jangan mau mengingat kegagalanmu yang bisa dipakai si iblis. Ya, jangan mau. Apalagi, nah, hal-hal yang menyakitkan dan mengecewakan. Ini perlu saya kasih tahu Bapak. Hal-hal yang menyakitkan dan mengecewakan membuat kita tidak bisa kontak ke Tuhan dan tidak bisa membuat kita berdoa. Kita marah, kita kecewa keadaan kita. Mungkin bapak-bapak di sini pernah mengalami hubungan yang tidak baik dengan bapak, orang tuanya, bapaknya. Ya,
Bapaknya dulu mungkin, kamu punya hubungan sama bapaknya, mungkin kau dikasari bapakmu, diinjak, disepak. Jangan buat anak-anakmu kepahitan. Karena itu kau punya andil. Sampai saat ini saya tak berdoa, meski dia ada di zaman saya tak berdoa. Tidak ada doa yang terhalang antara engkau dan engkau. Saya tidak percaya. Sampai kau kutub sana kalau kau berdoa, itu kasih tembus. Saya tidak berdoa untuk ini. Kecewa terhadap seorang bapak. Kalau kau punya anak, jangan buat anak-anak kecil. Amin. Amin. Saudaraku, yang selanjutnya adalah apa yang dibuat si iblis untuk membuat kita tidak bisa connect sama Tuhan. Kita berdoa tapi kita tidak bisa fokus. Apalagi? Nah ini kebaikan dan jasa-jasa itu. Aku ini sudah baik menyumbangkan uang ke sana. Aku sudah memberikan perpuluhan ke sana sekian banyak. Tapi kenapa hidupku seperti ini? Tetapnya aku miskin. Tapi katanya ketika kita berbuat baik, kita hidup berkelimpahan. Kau ingat jasa-jasamu. Aku sudah berbuat baik sama kawanku. Ku bela dia. Entah perbuatan baik apa yang kau lakukan dalam hidup. Kau merasa ini saya perbuatan baik saya. Tapi lihat, saya ada di lapas hancuran. Itu yang membuat iblis masuk dalam ingatanmu. Dibuat iblis kau mengingatnya itu. Membuat kau jadi marah dan kau tidak bisa connect kepada Tuhan. Lupakan. Karena iblis tadi lagunya kan. Iblis itu penipu. Apa tadi lagunya itu? Iblis apa? Penipu dan iblis kan punya tipu daya yang luar biasa. Ya, kita ini saudaraku lebih hebat dari iblis. Kenapa? Iblis itu punya roh, nggak punya tubuh, nggak ada jiwanya, roh aja. Makanya si iblis itu suka pakai badan kita, dibuatnya bapak jadi jahat dari itu kan. Bapak berkan iblis kami pakai apa? Dia nggak punya tubuh dan nggak punya jiwa. Sedangkan kita punya tubuh, roh, dan jiwa. Kita lebih hebat dari itu. Kalau kita katakan enyah kau iblis, ya. Katakan firman enyah kau iblis, makanya firman Tuhan berfirman waktu dia dicobai iblis, waktu dia lapar ya, puasa kan? Kan lapar, 40 hari 40 malam, Tuhan Yesus yang makan. Lapar kok namanya lapar, jangan diganggu, udah main sikut aja itu kan? Kan bisa aja Tuhan bilang. Waktu iblis bilang, Yesus, lah batu jadi makan, kenapa ya Bapak? Batu itu kalau kau bilang jadi roti, katanya gitu kan? Apa kata kawan Yesus? Bukan dia bilangnya, kau jangan macam-macam yang bawa ke kau lagi. Bukan itu dia bilangnya. Atau kan bisa saja Tuhan bilang sama iblis, melempar kau nanti dengan batu, kan bisa aja. Namanya orang. Tapi apa katanya? Manusia. Firman yang diucapkan dari itu, bukan hidup dari roti saja. Karena iblis gak punya tubuh saudaraku, dia gak punya jiwa, kita punya. Hari ini kalau kau percaya Yesus sudah connect samamu, kau pegang aja temanmu yang sakit panas, jangan nama Yesus, jangan musuh, itu terjadi. Kau percaya? Gak perlu kau panggil pendeta ke kamu sana, gak perlu. Kau lakukan di sini dan kau saksikan. Semalam saya menyaksikan di sini, kau cerita. Saya ini semalam teman saya sebelah naik panasnya, uangnya gak ada, kami gak ada uang. Tapi karena aku connect dengan Tuhan, tanganku ini memegang dahinya atau apa? Ku pegang dan katakan dalam nama Tuhan Yesus memang kotor dan turun. Aku saksikan nama Yesus berkuasa. Jadi nama siapa yang kau pegang? Kau bilang pamanku itu wali kota Bobina Association. Pamanku itu kau hebat kau rasa. Jadi kalau kau sebut nama pamanku itu atau tulangku itu udah takut sedunia. Kalau dia. Tapi kalau kau sama nama Yesus di alam tempat ujung-ujung sempit-sempit sana, kau bisa melihat kerjaan Tuhan yang luar biasa. Ya, jangankan mendatangkan kakakmu, mendatangkan orang yang 8 tahun gak datang pun bisa kau lakukan. Asal kau sungguh-sungguh sama yang connect, satu hati, connect. Jadi begini kau sama Yesus. Gak akan pernah terlepas. Yesus gak akan pernah jauh. Kau memang kasih sepuluh. Kau lapar kasih. Yesus kita gak tegaan. Yesus itu akan leleh hatinya kalau kau menyanyi. Leleh hatinya kayak coklat kena panas. Karena apa? Kita harus tahu Tuhan kita siapa. Ya,
Kesukaan Tuhan kita lagu, nyanyi. Makanya Daud itu jadikannya dari padang rumput yang tak ada orang, jadikannya jadi apa? Raja lah, jadi raja. Nyanyi kali tempat ini. Menang. Kita nggak jauh. Suntuk di kamarku, ngapain gue suntuk? Hidup ini 24 jam. Jangan pernah suntuk. Senangkan hidup. Jadi orang nggak tahu nyanyi sebenarnya. Jalan-jalan kita Yesus. Kenapa? Kau menyenangkan Tuhan. Ngapain? Kau mesti aku mau sebenarnya mau jadi singer di sini. Nggak usah. Kalau hanya seminggu sekali kau jadi singer di sini. Tapi kalau kau menyenangkan hati Tuhan, 24 jam kau punya waktu 8 jam kan? Nggak ada kerjaan di sini kan? Makan tidur ya kan? Ya. Terus ngapain selanjutnya yang kau pikirkan? Positif, capek kali nggak mau mikir positif. Nggak usah. Gak usah. Pikirkan yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kau menyenangkan hati Tuhan, apa kali barunya positif yang kau pikirkan, dia akan dia. Kalau datang lewat Pak BPK, bersenang hatimu seminggu sekali. Tuh, cuma seminggu sekali. Tapi belum tentu kau pikir kasih Tio datang dia masalahnya. Masalahnya belum tentu datang dia. Kalau datang dia sekilas ya ke BPK lumayan. Ya kalau nggak datang dia. Tapi kalau kau senangkan hati Tuhan, tiap detik, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, dia datang. Amin. Sekarang pilih, kalau terima Yesus itu kita. Sehebat itu Yesus, kalau kau terima, menyesal kau nanti. Aku cuma sampaikan aja ya. Nah, yang kedua, ya, satu hal yang bisa sampaikan, jangan lakukan dosa lagi. Kenapa? Nah, kita katakan ketika kau berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan katakan anak cucumu tidak akan meminta. Nggak ada pun kau sekarang sampai di dunia ini, belum lahir dia cucu kau berikutnya, dia sudah tumbuh, dia sudah lahir menjadi ahli warismu yang tidak akan meminta. Kebalikannya Pak, kasih tahu. Kalau kau nggak selesai dengan dosa-dosamu Pak, senang kali kau dengan dosa-dosamu itu, terus kau lakukan dan nggak ada waktu untuk bertobat, nggak sempat kau bertobat, udah itu memakai hak. Paling Bu Helen bilang, Bu, si ini sudah pergi Bu, ayo kita merayakan, ayolah. Pak, saya mau kasih tahu. Kalau kau sampai nggak bertobat, selesai sebelum nggak sempat kau bertobat dan kita sudah pergi, kau masih dalam berdosa. Apa salah turunanmu yang ketiga dan keempat itu? Mereka akan menuainya Pak. Yang belum lahir pasti akan menuai Pak. Kalau ada orang yang memutuskan kutu itu luar biasa. Tapi kalau nggak ada, mereka akan terlahir dan bertumbuh menjadi orang yang akan menanggung dosa-dosa. Ingatkan kau punya pikiran dan hatimu, kalau aku melakukan ini yang susah nanti. Anakku, cucuku, cicitku, mamaku dan lain. Kau memang nggak ada. Tapi mereka akan menuai apa yang kau lakukan. Sampai kapan? Sampai ada yang memutuskan kutu itu dari mereka. Maka mereka akan lepas. Saya kasih tahu. Jangan main-main, jangan senang-senang kau senang dengan dosa-dosa. Kau pikir hanya urusannya kau saja. Tidak, Allah itu kekal, janjinya kekal, firman-Nya kekal. Kekal. Sampai ke keturunan-keturunan kita. Ingat. Jadi selesaikan itu sebelum ada cucumu, sebelum ada anakmu, bahkan kau belum menikah, sebelum ada keturunanmu berikutnya, mereka tidak menanggung apa yang kita lakukan. Amin. Amin. Yang kedua, di ayat 7. Di ayat 7 tadi mana? Di ayat 7 apa katanya? Hendaklah kamu berakar di dalam dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau kita sudah selesai dengan dosa-dosa kita Pak, maka itu sudah mati. Kita jadi manusia baru. Coba baca 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Ayo tarikan 2 Korintus 5 ayat 17. Ada ayat kuat. 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ya, dia adalah ciptaan baru. Iya. Yang lama sudah berlalu, iya, sesungguhnya yang baru sudah datang. Iya.
Jadi kita ciptaan baru, Pak. Jangan mau diintimidasi iblis. Kita tidak ciptaan yang lama, yang seluruh kehidupan kita lakukan dosa. Kita sudah pindah jadi warga kerajaan surga. Kita ciptaan baru. Kalau ciptaan baru berarti yang lama sudah mati. Tumbuhlah kita benih yang baru, Pak. Benih itu akan tumbuh di dalam Tuhan. Kita akan berakar dalam Tuhan. Kalau berakar berarti kuat kan, Pak, pohon. Kalau tumbuh, akarnya ada, tumbuh dia, Pak, menjadi kayu yang kuat dan akan berbuah lebat. Itu sebabnya kalau kita berpindah dari kejahatan kita, bertobat, kita terima Yesus, terus udah mati dan kita berpindah, belum sempat kita berakar, balik lagi kita berdosa, Pak. Kita masih belum berakar, belum kuat, Pak. Cepat-cepat jangan. Selalu bertobat ketika kita jatuh, karena tidak ada manusia yang tak berdosa. Bohong pun dosa, melihat orang yang itu pun dosa, julid pun dosa, gosip, semua dosa, Pak. Ya, semua dosa, nggak ada yang tak berdosa. Ya, nggak kasih kue sama kiri kanan pun berdosa, ya. Dan yang terakhir adalah hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur ini kita bisa lihat bagi orang yang udah disayang Tuhan, tapi apa namanya, kayak kapal ombak-ambing, sebentar kanan, sebentar kiri, nggak sakit. Kalau saya udah sayang Tuhan, saya ikut Tuhan. Datang dari sini kesempatan untuk jual narkoba 5 on, ini untungnya 5 juta, pindah ke sini. Dah, tiba-tiba minggu depan firman Tuhan mengatakan begini, pindah lagi ke sini. Nah, datang lagi, bro, ini 1 on lumayan 1 juta, gimana informasi? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang seperti itu ada di Alkitab. Coba baca apa namanya, Roy, Yunus 2, siapa dia? Yunus 2. Ya, ayat 1-10, ayat kuat. Doa ucapan syukur. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya. Ya. Dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Ya. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu meliputi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapanmu, dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baik dengan tulus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya melangkup aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di atas gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau menaikkan nyawaku dari dalam yang tulus, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu dalam baik yang tulus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggal dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur aku akan korban kepadamu. Apa yang kuajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun diletakkan di gunung. Iya, tahu Yunus lagi di mana itu? Dia lari daripada Tuhan. Hah? Lari, dia mau sembunyi kemana? Kita tidak selama yang namanya di kolong dunia ini. Tak ada tempat kita sembunyi, Bapak. Si Yunus ini, nanti baca ya, dia pasal 1 ya, siapa Yunus? Dia lari daripada jalan Tuhan. Kemudian dia dibuang ke laut. Terus atas izin Tuhan, dia masuk ke dalam mulut ikan paus yang besar. Dia ada di dalam, mulutnya ada air, di dalam ini bentar lagi udah mati lagi. Udah, di dalam ikan itu dia berdoa, dan intinya dia mengucap syukur. Dia bilang apa? Memang aku masuk dalam ikan ini, tapi syukurlah masih ada ya Tuhan, masih tolong Tuhan. Nah, ketika si Yunus mengucap syukur itu, apa kata firman Tuhan? Lalu atas firman Tuhan ayat 10. Lalu berfirman Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Tahu siapa ikan itu? Panjang, besar, berat. Ikan paus, bapak-bapak. Bukan kita kecil, kita ini kayak apa, rumput sebentar lagi lahir. Kepada ikan paus Tuhan bilang, apa
apalagi kepada orang yang akan menolong kau. Perhatikan, apalagi kepada orang yang akan melepaskan kau. Selesaikan. Ya elah, ke tempat yang ikan panjang paus sepanjang ikan yang paling besar di dunia, ikan paus, Pak. Jadi dia takut. Tuhan berfirman pada ikan paus. Ikan paus ada kuping, Pak. Dan ada kupingnya. Tapi kalau Tuhan berfirman, pasti timbul kupingnya. Paus, muntah tadi. Selesai. Ucapan syukur membuat hidup dipulihkan. Amin. Jangan kau suka lebay. Ya inilah aku, ya hidupku begini. Aduh, capek kali. Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, sanggup menolongmu, sanggup mengangkat kau jadi kepala bukan ekor. Paus bisa diselesaikan masanya, nggak bisa selesaikan. Kau punya masalah, anakku nggak ada uang dia bisa tolong. Tulang di Antona, kirim dong 10 juta, dikirimnya nggak bisa tidur dia, dikirimnya ke rumahmu. Sebentar. Masalahnya kau kayak mana dengan Tuhanmu? Mengucap syukur nggak mulutmu? Jangan-jangan kau maki. Ini maki. Berucap syukur. Saya kasih tahu, orang yang berbahagia bukan orang yang hebat, tapi orang yang bisa mengucap syukur dengan mulut langsung keadaan makan. Amin. Pasti. Tapi kalau kau masih tetap letoy, sulem dalam keadaanmu sekarang juga, ya selagi masih ada nafas kehidupanmu, ya Tuhan akan tunggu. Tuhan akan tunggu, kata Tuhan. Menantikanmu. Tapi kalau sudah selesai waktu, aku nggak bisa tunggu kau lagi. Kau masuk dalam keadaan kayak mana? Itu bertanya. Amin. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pikirkan firman Tuhan hari ini. Mengajak engkau, maukah kau menerima Yesus bukan sebagai milik orang lain? Yesus itu bukan sebagai agama Kristen. Catatan agama Kristen bukan. Yesus milik saya milik Yesus. Kalau itu yang terjadi, saudara, gak ada yang otak. Gak ada. Dan tidak ada yang seluar biasa namanya Yesus. Hanya namanya saja kita sebut, kita bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Nama itu berkuasa menyelesaikan semua persoalan. Percaya. Amin. Kita mana siapa? Kita nyanyi satu lagu. Saudaraku, sebelum kita berdoa, saya akan mengundang engkau jika dalam lagu ini kau tergerak belum menerima Yesus. Responilah. Kalau kau mau hari ini menerima Yesus, saya akan mengundang engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, sebagai sahabatmu, sebagai pribadi yang paling penting denganmu. Saudaraku, saya tahu engkau dan aku pun punya pergumulan, saudaraku. Aku datang kemari pun juga punya pergumulan yang luar biasa. Tapi aku tahu aku punya Tuhan. Aku tahu aku punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menyelesaikan pergumulanku dan pergumulanmu. Masalahnya, pertanyaannya, maukah engkau meresponinya? Maukah engkau mengundang dia dalam hidupmu? Hanya ada engkau dan Yesus, tidak ada yang lain. Kita nyanyi live-nya aja. Saya undang engkau, jika engkau belum menerima Yesus sebagai Tuhan
memelukmu. Kalau kau undang dia secara pribadi untukmu, saudaraku, dia tidak mengingat dosa-dosamu yang lalu. Dia mau antara kau dan dia. Dia mau membereskan hidupmu, saudaraku. Di tempat seperti ini Tuhan ada bagimu, saudaraku. Haleluya. Siapapun kau, apapun dosamu, ingatlah Tuhan gak pernah tanya. Tuhan gak tanya. Terimalah dia sebagai Tuhan dan kita. Dia mau antara kau dan dia. Dia baik, saudaraku. Dia lembut. Dia selalu sabar menunggumu sebagai apapun engkau. Kalau hari ini kau masih bernapas, dia berarti masih tunggu kau. Jangan bawa kesempatan itu, saudaraku. Oh yes, haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu malaikat-Mu sedang menanti